Hai, kembali lagi bersama Artet. Kita akan mencoba overview ISG beserta sektor-sektornya untuk 1 minggu ke depannya. Seperti biasa, kita akan melihat chart ISG-nya dulu dan nanti kita akan membahas sektor-sektornya. Ya, kita mulai saja. Minggu lalu di tanggal 26 ya. Tanggal 26 di mana tuh? Di sini ya, candle merah bawah ini. Dikatakan adalah 3 dan 8 bar itu markdown, bar dan garis pelopor di bawah garis 0. Garis kunci masih di atas garis 0. Jadi potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan iwatnya terindikasi kalau akan ada kenaikan sesaat dulu nih, sebelum akan melanjutkan penurunannya. Saat ini candle Jumat gap down dan ditutup di area penutupan pertamanya, meninggalkan wick bawah cukup panjang dan adanya hidden bearish divergence yang belum terkonfirmasi. Tapi ini sudah cukup untuk memberikan indikasi kenaikan. Nah, indikasi kuatnya adalah ini kemungkinan besar adalah DCB. Yang terjadi gimana? Setelah tanggal 26 benar ya, ada terjadi kenaikan dan candle hari Jumat ditutup dengan warna hijau. Ya, jadi hidden bearish divergence ini bekerja, dia terdorong naik. Tinggal melihat nih, setelah kenaikan ini apakah betul menjadi DCB dan dia turun, karena penutupan siklus ada di Senin tanggal 5 Februari. Kita lihat nanti bagaimana untuk minggu depannya. Tapi yang pasti candle Jumat ditutup dengan wick warna dengan candle warna hijau, wick bawah cukup panjang dan high-nya tidak bisa melampaui high dari candle sebelumnya. Jadi kalau minggu depan kita lihat adalah 3 bar markup, 8 bar markup, dan semua variabel iwat masih di atas garis 0. Jadi potensi kenaikan masih ada ya. Dari formasi candlenya dan iwat mengindikasikan kenaikan ini masih mungkin akan terjadi lagi. Tapi ada indikasi kecil kalau kenaikan ini sudah mulai mereda. Jadi sudah tidak udah mulai melemah lah gitu. Ya, kenaikan tinggi di candle Jumat ini setelah ada turun, itu tiba-tiba sesi 2 didorong naik lumayan tinggi sampai ke candle hijau itu karena adanya sentimen positif dari laporan keuangan 4 big banks ya yang ada ya. Nah, itu cukup mengagetkan, bukan mengagetkan sih, sudah banyak yang menduga, tapi angkanya itu loh cukup besar. Contohnya seperti BBRI itu laba bersihnya itu paling tinggi dari 4-4-nya ya, di 60,1 triliun. Tapi secara presentasi dia bukan yang paling tinggi sih. BBCA juga besar, 48,6, BMRI di 55,1 dan BBNI di 20,9. Secara presentasi BMRI yang paling besar ya, 33,7% pertumbuhannya ya. Nah, ini mendorong banyak indeks yang terpengaruh oleh 4 bank besar ini. Salah satunya ISG, ada LQ45, ada apa, indeksnya jadi terdorong naik semua. Itu ya. Jadi, nah, sentimen positif dari laporan keuangan ini biasanya emang mendorong dengan cepat, tapi juga biasanya tidak bertahan lama. Nah, ini yang tapi kita harus lihat nih, karena Senin besok kan bertepatan nih dengan penutupan siklus 5 Februari. Kita lihat dulu reaksi harganya tuh di Senin itu gimana, untuk bisa melihat arah lebih jelas kemudian. Tapi kalau dari volume besar kemungkinan ini kenaikannya sementara dan untuk turun kembali ya. Tapi kita nggak tahu nih, laporan keuangan sentimennya cuma sementara, betul. Bisa aja nggak lama lagi sudah mulai banyak yang taking profit untuk kembali turun kembali, karena biasanya mengincar untuk harga lebih murah, persiapan untuk nanti pembagian dividen ya. Biasanya berarti di bulan Maret ya. Nah gitu, biasanya ada penurunan dikit sebelum nanti mulai naik lagi pas pembagian dividen ya. Oke. Nah, selain itu sentimennya ada apa lagi? Saat ini sentimen yang terdekat adalah itu ya, pemilu ya, pemilihan capres cawapres. Itu juga menjadi sentimen yang cukup kuat nantinya. Bagaimanapun banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri itu yang masih menunggu kepastian hasil ini untuk mengambil tindakan lebih jauh untuk investasinya.
ya. Jadi kita juga masih melihat itu kemungkinan besar sampai pemilu itu pun harga belum kemana-mana, kemungkinan malah cenderung agak turun karena ekonominya juga tertahan. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan lihat sektor-sektornya supaya bisa melihat apakah ini sesuai dengan analisa di IHSG-nya ya. Kita mulai dari sektor consumer cyclicals. Wah, ini menarik nih. Tanggal 26 di sini minggu lalu dikatakan 3 dan 8 bar distribusi semua variabel IWAT di atas garis nol. Masih ada potensi kenaikan. Candle Jumat ditutup merah dengan closing di area harga 850-an ya. Dari formasi candle dan IWAT indikasinya akan ada sideways di area harga ini untuk nanti menentukan arah selanjutnya. Meskipun begitu, ada juga indikasi tetap untuk turun, tapi lemah, masih lemah. Untuk target penurunannya ada di 837 sampai 844. Yang terjadi gimana? Benar ya. Memang ada penurunan lagi nih di hari Senin, baru didorong naik. Penurunannya emang tidak sampai di 844,2 ini, hanya di 844,8 ya ini ya. Iya. Jadi ada selisih sedikit, penurunannya nggak sampai batas areanya, dan memantul kembali mengikuti benar ya potensi kenaikan tadi masih ada, dan candle Jumat ditutup merah doji dengan wick atas bawah panjang. Ini menandakan kebimbangan nih ya. Nah, kalau lihat secara market strukturnya terlihat ya benar kalau ini masih sideways saja, harganya belum mana-mana, masih di sekitar sini ya. Minggu depan bagaimana? Minggu depan 3 bar distribusi, 8 bar distribusi, semua variabel IWAT masih di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT-nya terindikasi sideways ini masih akan berlanjut ya sideways-nya hingga ada nanti kepastian arahnya. Yang seharusnya sih kalau dilihat dari ini udah nggak lama lagi. Nah, tapi untuk memastikannya ya kita memerlukan melihat 1-2 candle berikutnya. Saya guskan penutupan siklus juga di Senin. Kita lihat nanti reaksi harga Senin dan Selasanya untuk menentukan arah lebih pasti di sektor consumer cyclical. Next, kita ke sektor health atau kesehatan ya. 26 di sini ya, candle merah ini ya. Dikatakan 3 bar markdown, 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Candle Jumat ditutup merah dan masih sideways. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kalau akumulasi sudah dimulai, meskipun masih lemah. Minggu depan besar kemungkinan harga akan mulai terdorong naik dengan target kenaikan di sekitar 1360. Ya, yang terjadi gimana? Benar ya. Walaupun ada sendirinya penurunan, tapi harga sudah mulai terdorong naik. Belum sampai ke targetnya di 1360, tapi terdorong naiknya cukup meyakinkan, bagus ya. Ya kan ya. Jadi candle Jumatnya juga ditutup dengan high sama dengan low ini ya. High sama dengan close, sorry. Iya, high sama dengan close ditutup positif. Ya, dorongan pembelian berarti ini sangat kuat. Sentimennya positif di sini. Oke, kita lihat untuk minggu depan adalah 3 bar markup, 8 bar markup. Bar baru saja naik di atas garis nol dan kedua garis masih di bawah garis nol. Jadi kalau ini dua garis masih di bawah garis nol, masih ada potensi penurunan ya. Nah, dari formasi candle dan IWAT indikasinya kenaikan ini masih mungkin diteruskan ya, karena kan targetnya kurang lebih di 1360 ini. Nah, tapi meskipun gitu patut diwaspadai kalau harga saat ini nih closingnya ini ada di area supply kecilnya di sini nih. Nah, ini kalau saya gambarkan, ternyata ini ada supply kecil sekitar sini. Nah, sudah di area ini ya. Jadi ada kemungkinan kecil ini akan terjadi koreksi sehat dulu untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau emang dorongan bayarnya masih sangat kuat, ini ada kemungkinan langsung dijebol. Cuma ya itu, kita harus waspada juga kalau ada koreksi kecilnya dulu ya. Yang pasti dari watt ini lebih condong untuk ada kenaikan ya. Itu untuk
sektor healthcare. Selanjutnya kita ke sektor teknologi ya. Nah, teknologi candle tanggal 26 di sini, yang merah ini ya, dikatakan adalah 3 dari 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Candle Jumat ditutup dengan warna merah dengan wick bawah di area harga 40.41 hingga 40.73. Dari formasi candle dan IWAT mulai ada indikasi akan membuat sideway atau base-nya ya. Nah, indikasinya sudah mulai terlihat walaupun masih lemah, tapi kalau benar terbentuk base di minggu depan akan menjadi titik awal terjadinya akumulasi. Untuk lebih pastinya kita akan melihat 1-2 candle berikutnya untuk memastikan arahnya ya. Yang terjadi bagaimana? Selama seminggu ke depan, benar ya, base-nya sudah mulai terbentuk nih. Walaupun penurunan, dia berkutat harganya sekitar sini saja. Ya, dari market struktur udah terlihat ini sideway, udah mulai sideway. Nah, candle Jumat ditutup dengan warna merah dengan wick bawah ya. Sebelumnya ini sempat wick bawahnya panjang sekali. Nah, minggu depan bagaimana? Minggu depan sekarang terlihatnya 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT masih di bawah 0. Jadi potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya, indikasi sideway ini akan terus berlanjut. Saat ini belum ada indikasi kuat nih untuk kalau harga akan segera terdorong naik. Pembentukan base ini sebenarnya sih bagus ya untuk menghimpun tenaga supaya dia mempunyai landasan atau base kuat untuk kembali naik ya kenaikan berikutnya. Apalagi low minggu lalu nih, ini ya sudah masuk di area ini 3929, 3989 lah sesuai analisa yang sebelumnya. Areanya sudah ditemukan nih, belum membuat low lebih baru lagi dari ini, ya kan? Ya, jadi tapi untuk itu kita harus tetap melihat nih 1-2 candle berikutnya karena sideway-nya kan masih berlangsung. Kita masih belum melihat ada indikasi untuk kenaikan ataupun penurunan, tapi lebih besar indikasi untuk sideway dulu. Nah, itu untuk teknologi. Selanjutnya kita ke sektor consumer non-cyclicals. Consumer non-cyclicals minggu lalu tanggal 26, nah ini dia candle merah bawah panjang ini ya. Dikatakan 3 dari 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Candle Jumat ditutup merah dengan wick bawahnya yang ada di area harga 691 hingga 696. Formasi candle dan IWAT terindikasi adanya akumulasi awal, meskipun masih awal ya, masih lemah. Perlu 1-2 candle berikut untuk memastikan akumulasinya benar dimulai dan akan terbentuk base atau sideway. Yang terjadi gimana? Yang terjadi benar. Akhirnya mulai terbentuk ada base nih. Awal base-nya benar mulai terbentuk akumulasinya. Ya, candle Jumat ditutup dengan warna hijau dengan wick atas yang cukup panjang. Ya. Minggu depan bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT masih di atas. Semua variabel IWAT di bawah garis 0. Jadi potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle-nya seperti ini dan IWAT, terindikasi kalau base atau sideway ini masih akan berlanjut. Karena ini baru awal sekali pembentukan base. Ini kalau dari ini indikasinya sih masih berlanjut. Bisa juga kalau emang kena nanti penurunan ya kita lihat lagi ya. Tapi saat ini lebih kuatnya untuk keberlanjutan base-nya ya, walaupun nanti minggu depan pasti ada penurunan sedikit lagi nih, tapi untuk membentuk base saja. Nah, ini akan berlangsung terus nih sideway-nya hingga nanti ada indikasi yang lebih jelas kalau akan mulai ada kenaikan. Oke, itu untuk consumer non-cyclicals. Selanjutnya kita ke sektor finance. Nah, ini cukup menarik nih. Nah, tanggal 26 ini dia candle hijau ini ya. Ini dikatakan adalah 3 bar distribusi dan 8 bar markup. Semua variabel IWAT masih di atas 0. Potensi kenaikan masih ada. Candle Jumat ditutup hijau dengan wick bawah dan atas yang cukup panjang. Dari formasi candle dan IWAT-nya terindikasi distribusi dan sudah dimulai. Penurunannya masih akan terjadi meskipun tidak turun secara cepat. Target penurunan selanjutnya ada di 1453 sampai 1479, di mana itu adalah area imbalance-nya.
Yang terjadi bagaimana? Benar ya, candlenya turun. Walaupun tidak cepat, ada beberapa candle hijau turun untuk mengejar area harga ini. Ya, jadi ini proses distribusinya terlihat jelas, dari wattnya juga distribusi. Nah, candle Jumat ditutup dengan wick atas dan bawah yang cukup panjang. Ada kebimbangan nih, dimana selain 4 big bank yang tadi katakan mendorong ISG naik, harusnya finansial juga bisa didorong naik. Tapi banyak emiten di sektor ini justru yang mengalami pelemahan atau hanya sideways saja. Itu sebabnya secara sektoral finansial juga masih turun. Nah, itu juga yang mendorong tadi katakan biasanya sentimen untuk laporan keuangan dari bank itu biasanya hanya sementara gitu ya. Ya, jadi ini bisa aja bertahan sentimennya hanya beberapa hari atau paling lama itu seminggu. Sentimen positif seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk minggu depan bagaimana. Minggu depan 3 bar markdown, 8 bar markdown. Bar dan garis pelopor sudah mulai di bawah garis 0. Hanya garis kunci yang masih di atas garis 0. Ya, berarti potensi kenaikannya masih ada nih, karena garis kunci masih di atas garis 0. Kalau kita lihat dari formasi candle dan IWAT ya, ini indikasinya masih terlihat jelas kalau distribusinya akan berlanjut. Dan area penurunannya masih sama, yaitu di sini 1453 sampai 1479, karena ini area imbalance-nya. Ya, ini yang dituju. Itu untuk sektor finansial. Selanjutnya kita ke sektor basic material. Tanggal 26, nah ini ya, wick doji yang wick atas bawah panjang ini ya. Dikatakan waktu itu 3 bar distribusi, 8 bar markup. Semua variabel IWAT masih di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Candle Jumat ditutup doji hijau dengan wick atas dan bawah cukup panjang. Wick bawah terhenti di area harga 1263 sampai 1277. Dari formasi candle dan IWAT indikasinya akan ada kenaikan kembali, tapi besar kemungkinan hanya DCB saja. Karena pada saat ini posisinya sedang dalam kebimbangan. Belum ada indikasi pasti untuk time frame besarnya menentukan arah. Perlu melihat pergerakan minggu depan untuk lebih memastikan arahnya. Yang terjadi gimana? Betul ada kenaikan dan kembali turun DCB saja. Dan candle Jumat ditutup warna hijau, wick bawah cukup panjang. Ya. Nah, minggu depan bagaimana nih? Minggu depan adalah 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya, indikasi kalau sideways ini masih akan berlanjut, tapi ini sudah mau selesai gitu. Nah, cuma masalahnya indikasi arahnya setelah sideways ini masih belum jelas arah mana yang dituju gitu. Jadi kita perlu menunggu sampai indikasi yang lebih jelas berikutnya. Selama indikasi belum ada, harga masih akan sideways aja di area harga ini. Ya, karena ini kalau mau dilihat sebenarnya pergerakannya kan seperti ini. Kalau mau ditarik-tarik ya garis. Nah, jadi ini masih sideways saja gitu. Tapi harusnya sih sudah tidak lama lagi. Ya. Oke, kita lihat ke sektor selanjutnya, yaitu sektor infrastruktur. Ya, tanggal 26 candlenya ini yang hijau ya. Dikatakan adalah 3 bar markdown, 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Candle Jumat ditutup hijau dengan wick atas panjang dan harga masih belum kemana-mana, sideways. Dari formasi candle dan IWAT-nya indikasi base akan terbentuk dan sudah mau sampai akhirnya. Ada kemungkinan besar akan meneruskan rally-nya. Minggu depan akan mulai terlihat lebih jelas dorongan kenaikannya. Ya, yang terjadi gimana? Ternyata belum ada nih dorongan kenaikan, sideways-nya masih berlanjut ya. Ternyata masih mau dilanjutkan sideways-nya. Harga masih belum kemana-mana di sini juga nih. Candle Jumat ditutup hijau dengan wick bawah yang cukup panjang. Dan low berada di area ini ya, area demand-nya.
Minggu depan bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya indikasinya sama lah, masih terbaca sama seperti minggu lalu. Base ini masih akan berlanjut dan tapi sudah mulai terlihat akhirnya, buntutnya lah. Dan kemungkinan besar akan mulai menentukan arahnya. Nah, saat ini arahnya kemana sih? Kalau saat ini indikasi beratnya selanjutnya akan ada kenaikan arahnya setelah sideways ini. Ya, untuk infrastruktur, selanjutnya kita lanjut ke sektor transportasi dan logistik. Candle hari tanggal 26 ini ya, yang merah panjang ini. Dikatakan 3 bar dan 8 bar markdown. Semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Candle Jumat ditutup merah dan closing di area harga ini ya, 1544, 1585. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kuat akan masih ada penurunan. Tapi di awal minggu depan akan ada kenaikan sedikit yang kemungkinan besar hanya DCB saja. Belum ada indikasi kalau akan ada perubahan tren atau swing. Nah, yang terjadi gimana? Benar ya, Senin ini ada kenaikan DCB saja untuk turun kembali, ya, dan area penurunan melanjutkan ke area penurunannya. Nah, candle Jumat ini tutup di doji ya, doji di area harga ini aja nih, sama masih di 1544 sampai 1585. Nah, minggu depan bagaimana? Minggu depan masih 3 bar markdown, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Kalau kita lihat dari formasi candlenya dan IWAT-nya, indikasi markdown ini sudah mau selesai. Ya, walaupun di markdown tapi posisinya sudah mau selesai. Masih ada kemungkinan turun lagi, tapi sudah tidak terlalu jauh dari area-area harga yang ada sekitar sini, gitu ya. Dan sudah mulai ada indikasi awal akan mulai masuk ke akumulasi. Nah, cuma ini untuk memastikan kita perlu lihat nanti 1-2 candle berikutnya. Ya, kita lihat indikasinya lebih jelas di sana. Cuma walaupun kalau dilihat dari ini doang ya, saat ini lebih berat, akan ada penurunannya lagi, sedikit lagi lah. Itu untuk sektor transportasi dan logistik. Selanjutnya kita ke sektor properties. Oke, properties tanggal 26, ya ini dia. Ya, candle hijau 3 kali berturut-turut, ya. Nah, itu dikatakan adalah 3 dan 8 bar akum. Semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Candle Jumat ditutup hijau. Dari formasi candle IWAT terindikasi akan ada kenaikan kembali di minggu depan. Proses akumulasi yang terjadi semakin kuat. Ada harga yang dituju yang di atas nih ya, 704, 709 nih. Nah, yang terjadi gimana? Yang terjadi malah kenaikannya salah, nggak ada kenaikan. Di sini analisanya salah nih. Yang terjadi malah tidak terjadi kenaikan, malah terjadi turun sesuai potensi penurunannya ternyata. Selama seminggu candle merah dan turun terus. Candle Jumat ditutup warna merah juga dengan low di area harga ini 689 ya, 687 sampai 689. Dan kalau mau diperhatikan ini sebenarnya ada potensi bullish divergence. Nih, kalau dilihat dari sini ini malah naik, ada potensi bullish divergence. Ya. Tapi ini belum terkonfirmasi bullish divergence ya. Kita kalau lihat minggu depan adalah 3 bar, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan tetap masih ada. Dari formasi candle dan IWAT, indikasinya penurunan ini masih akan terjadi. Ya, cuma yaitu yang tadi saya katakan, ini kan sebenarnya ada potensi dari bullish divergence ya, maupun belum terkonfirmasi ya. Nah, indikasi bullish divergence ini juga bisa memberikan kenaikan, tanda akan ada kenaikan di minggu depan. Nah, permasalahannya adalah kenaikan itu untuk membentuk swing atau membentuk DCB saja, itu yang kita masih belum jelas dari indikasi ini. Jadi kita perlu melihat reaksi harganya di minggu depan untuk bisa lebih pastinya. Cuma ini ada potensi indikasi kenaikan dari bullish divergence ya. Ini kalau saya nyalakan tanpa konfirmasi ini pasti ada nih. Nah kan, ada ya, cuma belum terkonfirmasi. Oke,
Selanjutnya kita akan ke sektor industri. Industri tanggal 26 di sini ya. 3 dan 8 bar 3 bar akum, 8 bar markdown. Bar dan garis pelopor di bawah garis 0. Oh iya, di bawah garis 0. Garis kunci masih di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Candle Jumat ditutup merah dan wick bawah yang panjang. Formasi candle dan iwat mengindikasi kalau proses akumulasi baru saja dimulai. Minggu depan besar kemungkinan akan membentuk base atau sideway di area harga saat ini. Tapi untuk lebih jelas kita perlu melihat 1-2 candle berikutnya. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi benar ya, sideway masih terjadi di sekitar sini aja. Proses akumulasinya terbentuk dan mulai makin jelas. Sideway harga di sini aja. Ya, candle Jumat ditutup warna hijau dengan doji, high-nya ada di area ini. Nah, minggu depan bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi. Semua variabel iwat masih di bawah garis 0. Jadi potensi penurunan masih ada. Tapi kalau dari formasi candle dan iwatnya, indikasi akumulasi ini akan terus berlanjut. Ya, kita akan melihat bagaimana reaksi harganya di area ini. Tapi kalau dari iwatnya, akumulasi ini berlanjut dan akan mendorong harga sedikit lebih tinggi atau setidaknya sideway di sekitar area harga ini saja. Ya, itu untuk industrial atau sektor industri. Selanjutnya kita ke sektor energi. Energi di tanggal 26 candlenya yang ini dikatakan 3 dan 8 bar markdown. Bar dan garis pelopor masih di bawah garis 0. Garis kunci di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada. Tapi candle Jumat ditutup merah ya. Tutup di area harga 2103 sampai 2123. Dari formasi candle dan iwatnya terindikasi kalau penurunan akan masih berlanjut. Area harga bawah yang dituju adalah 2085 sampai 2096 dan area harga 2042 sampai 2066. Yang terjadi gimana? Benar ya, penurunannya masih berlanjut. Mengejar harganya juga sesuai sampai 2042, 2066, nyaris low-nya di bawah sini. Minggu depan bagaimana? 3 bar markdown, 8 bar markdown. Bar, garis pelopor, dan garis kunci masih di bawah garis 0. Potensi penurunan berarti masih ada ya. Ya, jadi kalau dari formasi candle dan iwatnya seperti ini, iya penurunan ini masih akan berlanjut. Setidaknya akan masuk ke area ini dulu. Ya, nah kita akan lihat minggu depan bagaimana. Cuma beratnya saat ini adalah penurunan. Kita kembali ke composite. Ya. Jadi kalau kita lihat kompositnya seperti ini, oke, kita lihat kompositnya seperti ini, seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya. Kalau ISG ini, itu kita masih harus melihat candle hari Senin dan Selasanya bagaimana. Ya, yang jelas penutupan siklusnya itu di Senin tanggal 5 Februari ini. Jadi kita akan melihat reaksi harganya di sini bagaimana. Saat ini indikasi ada yang tadi dikatakan kenaikan masih ada, tapi sudah melemah. Ya. Jadi kalau tadi kenaikan di candle Jumat ini didorong oleh 4 big bang, itu adalah sentimen positif sementara biasanya. Ini hanya bertahan beberapa hari atau maksimal sampai seminggu lah berita untuk itunya. Nah, yang besar adalah kita tunggu nanti ini mengenai pemilu, dan nanti di bulan Maret kita akan ada beberapa sentimen positif. Salah satunya adalah pembagian dividen biasanya setelah laporan keuangan ini. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk overview kali ini. Semoga overview-nya bisa berguna untuk teman-teman sebagai panduan 1 minggu ke depan. Ya, jadi seperti biasa, kalau emang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like. Kalau tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Kalau ingin mendapatkan video ini secara rutin, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.